Raditya Dika, orang yang kita kenal sebagai komedian absurd dan penulis cerita konyol tentang cinta dan kehidupan sehari-hari. Tapi di balik semua lelucon dan gaya humornya yang khas, ada banyak banget pelajaran hidup mendalam yang bisa kita ambil dari perjalanan dan cara pikirnya. Dan ini beberapa hal yang gue bisa pelajarin dari Bang Raditya Dika. Hal-hal yang tanpa gue sadari, ngerubah cara gue berpikir dan menghadapi hidup. Konsepnya sederhana, setiap pilihan yang kita ambil ada keuntungan yang hilang karena tidak mengambil alternatif lainnya. Jadi semua keputusan bisnis selain memperhitungkan keuntungan juga harus memperhitungkan kerugian atas kesempatan yang hilang. Di umur sekarang gue baru nyadar bahwa banyak banget waktu yang gue sia-siain hanya untuk nongkrong. Gue sering banget ngerasa FOMO, takut gak tahu obrolan tongkrongan, takut ketinggalan cerita, dan hal-hal seru lainnya. Sampai seringkali kerjaan yang harus gue kerjain malah gue tinggalin cuman buat ikut nongkrong. Seru sih, tapi kalau dipikir lagi, gue bisa banget pakai waktu itu untuk menyelesaikan kewajiban gue. Karena setiap pilihan punya opportunity cost-nya. Kalau gue milih nongkrong, artinya gue kehilangan kesempatan buat ngelakuin hal yang lebih produktif. Hal yang mungkin aja bisa ngubah hidup gue. Bukan berarti gue gak boleh nongkrong lagi atau gak mau nongkrong lagi. Tapi gue gak mau maksa diri cuman untuk gak ketinggalan. Karena gue lihat opportunity cost kalau gue gak nongkrong itu lebih kecil dibandingkan gue gak ngerjain kerjaan. Jadinya gue lebih milih untuk menyelesaikan kerjaan. Intinya adalah selalu tahu bahwa hidup ini punya pilihan dan ada kerugian yang terjadi atas pilihan kita. Jadi mulai sekarang sebelum mengambil keputusan, tanyakan pada diri kamu sendiri. Gue kalau lagi nulis nggak mood, gue paksain. Hasilnya jelek. Tapi satu halaman tulisan jelek lebih bagus daripada tidak ada halaman sama sekali. Karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi lumayan. Tapi kalau 0 halaman, selamanya akan jadi 0. Karena nggak ada yang bisa diapa-apain. Dan hal itu ternyata bisa diterapin di kehidupan kita. Misalnya ke skripsi, kerjaan, atau olahraga, bahkan YouTube ini. Dulu gue mikir gue pengen bikin video kayak Gaux Art, Life of Riza, dan orang-orang yang kayak gitulah. Tapi kenyataannya moodnya gak datang-datang dan ending-endingnya gak pernah dikerjain. Selalu nunggu momentum, selalu nunggu kesiapan alat. Gue nunggu momen perfect tapi malah gak ngapa-ngapain. Dan akhirnya gue paksain untuk mulai aja. Dan pas videonya jadi, videonya jelek dan viewsnya kecil. Dan itu gak apa-apa. Di situ gue sadar YouTube nggak seinstan itu. Tapi justru dari situ gue belajar. Daripada nunggu sempurna dan gak jadi-jadi, lebih baik kita mending mulai dulu aja. Karena kalau terlalu lama nunggu momen yang pas, kadang momentum dan semangat lu udah mulai hilang. Atau bahkan tertimpa sama kegiatan-kegiatan lainnya. Dari situ gue belajar untuk bikin dulu dan perbaikinnya nanti. Pelan-pelan bangun fondasi. Karena gue rasa semua yang besar pasti ada awalnya. Dan gak semuanya langsung bagus. Bermula dari hal-hal kecil yang jelek, yang lama-lama akan menjadi besar dan bagus. Kebahagiaan hidup kita itu ditentukan oleh orang lain. Kayaknya menurut gua orang zaman sekarang itu menggantungkan kebahagiaan hidupnya itu dari respon orang-orang lain. Ya. Jadi akarnya dari situ. Akhirnya gua nemu pada sebuah momen di mana gua nggak perlu gantungin itu ke orang lain. Jadi gua nggak mau mengubah orang yang nggak bisa gua ubah. Dari kecil kita udah terbiasa dengan penilaian orang lain, mulai dari tugas, kerjaan, sampai bahkan hidup. Jadinya hidup kita isinya pencarian validasi ke orang-orang lain. Jadinya kita perform dan nunggu juri-juri untuk menilai. Kita menempatkan kebahagiaan kita ke reaksi orang lain. Status, mobil, kerja, dan uang hanya untuk dibilang keren sama orang lain. Bukan untuk diri sendiri dan bukan yang penting untuk diri sendiri. Jadi ya berhenti untuk berusaha bikin semua orang seneng. Berhenti pengen divalidasiin semua orang. Karena sebenarnya kita nggak harus bahagiain semua orang. Yang harus kita bahagiain dulu yaitu diri kita sendiri. And I guess that's it. Makasih udah nonton, let me know what you think. See you in the next video. Subscribe.